Tadi kita cakap-cakap tadi sebelum RDP tadi ya, rapat dengar pendapat masalah walet di Tanjung Pura. Jadi ini udah selesai acara RDP-nya, kan itu kan. Dari hasil pertemuan tadi lah, kalian lah adik-adik mahasiswa, macam mana tanggapan kalian? Enak? Apa nggak enak? Ya, Apa bener nyut? ya sebenarnya memang kita harapkan itu setelah 3 kali RDP itu sebenarnya survei Survei ya. turun ke lapangan, ya kan, karena memang data itu kan dingin, nggak sama kita semua nih. Kita kan menanyakan, termasuklah Gang Komadam tadi itu kan punya pemerintah nih, yang dibangun walet di situ. Kita akan menanyakan dari kepemilikan walet, mana surat tanahnya. Maka kita akan hitung nanti, benar enggak ada yang mereka itu akan memakai tanah pemerintah. Bukan begitu, Bang Ari? Iya kan? Iya. Cuma kena gini, aku macam walak-walaknya aku tengok rapat itu kan gitu. Artinya aku tengok daftar absen, daftar anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Komisi A yang menangani inilah, nggak tahu lah aku entah apalannya kan. Awalnya lah ceritanya nih kan, 11 orang, yang hadir cuma 2. Dulu juga gitu juga, sebelumnya. Ini udah yang ketiga ini kan. Hasilnya pun omong doang ya kan. Nah, artinya tidak ada solusi yang kalian menghasilkan, kalian dengar pulang puas gitu, nggak ada kan. Kemudian tidak bisa menghadirkan para pengusaha, malah pengusaha yang pribumi, yang taat pajak pula itu, yang memang nggak kena masalah pula deh yang hadir, kan? Ya, sebenarnya menjadi pertanyaan kita juga, Bang. Kenapa tidak ada izin, tapi dikutip retribusinya? Lalu retribusi itu kemana? Nah itu bisa pula 50 juta per tahun katanya penghasilan dari PAD walet. Sementara kalau menurut data statistik tidak ada izin. Nggak ada izinnya. Kemudian kan aku dengar tadi cerita, kabarnya Langkat ini salah satu penyumbang pengekspor walet terbesar yang adik bilang tadi kan? Iya, selain Medan, Serdang Bedage, Langkat lah. Nggak luar biasa, masa 50 juta jual lah, kan bahaya itu kan. Oke. Kita terlepas dari orang itu yang nahankan dosa itu kemenawa ya kan. Cuman harapan akulah sebagai orang tua, abang kalian, bapak kalian, apa kalian terserah lah kan. Tapi mengingatkan kalian lah sebagai generasi muda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa ini. Ke depan nanti kalian kalau udah jadi pemimpin, jangan pula kalian nanti kayak yang lain-lain itu ya kan. Istiqomah kita. Makanya sebenarnya kita butuh mahasiswa. Mahasiswa ini kan sistemnya kan mengingatkan. Tapi jangan pula ada tidur pula kan. Banyak kawan-kawan kita yang udah duduk di sana kan tidur. Iya betul. Terbuai, Ina Bobo. Mahasiswa juga dulu ya. Mahasiswa dulu. Banyak. Enggak usah aku sebut lah namanya ya kan. Janganlah, bahaya tuh. Oke. Aku yang sangat kuherankan tadi pimpin kan agak sungkan kan ngomong pengusaha itu kan. Tapi dipaparkan sama ketua Komisi A ya. Siapa namanya itu? Bahri. Berani dia. ABC. Ya ada sekitar 24. Iya. Yang herannya eksekutifnya ya selaku pejabat terkecil di kecamatan itu kan pasti udah tahu, masih nggak mungkin lah. Kau punya bangunan ya kan 3 kali sekian ukurannya, punya si Badu, punya si ini kan gitu kan, data kan, masa bisa nggak dapat, dan lucu kan. Harusnya Bang, tapi memang kalau kita tengok dari RDP pertama, kedua, ketiga nggak efektif. Karena tuntutan kita itu nggak clear dari awal. Main ya. Macam nggak berbobot ya. Iya. Bagusan panggil orang duduk situ ya. Macam reses gitu aja dah ya. Bagus gitu kan. Nggak ada hasilnya ya kan. Udah nanti kita ke depan mudah-mudahan. Katanya tadi sibuk dengan kondisi tahun politik. Itu tapi kan memang perlu juga kami aksi di walet itu, bakar-bakar ban mungkin kan berkeluar burung itu kan, baru sibuk orang kan. Aku nggak manasin, itu hak kalian kan gitu kan. Supaya hadir pihak pengusaha itu. Ya macam mana caranya? Artinya sebelum terjadinya tindakan anarkis, seharusnya ya pejabat setempat inilah bagaimana memediasikan, memanggil kan begitu kan. Kita ini kan istilahnya negara demokrasi, bermusyawarah dan bermufakat kan begitu kan, sesuai hukum. Itu jangan pula kayak bapak-bapak yang dipajak baru setabat itu hukum ada 4, hukum luit,
hukum keriting, lekuk, kan itu keleng kan gitu. Jangan pula itu nyalahi aturan. Cuman aku tak sedap juga aku tadi dengar dari salah satu anggota Dewan Komisi A tadi Kenapa tuh? peratur yang boleh dilanggar apa tadi? Ingat? Iya. Aturan dibuat untuk dilanggar. Aturan untuk dibuat itu yang nggak betul itu. Itu bukan apa itu, bukan artinya bukan pencerahan itu. Aturan yang dibuat harus dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Ya maaf Pak, anggota dewannya sekedar mengingatkan, nanti untung aja lah kami yang mendengar. Cuman cakap-cakapnya menyampaikan karena sekedar mengingatkan. Bahaya itu kan, seorang pejabat publik mengatakan begitu. Aturan dibuat hanya untuk dilanggar salah. Tapi memang perlu diingat Bang, dari Komisi A itu yang hadir hanya 2 orang. Dari 11 ya? 11 11 ya? Jadi yang 9 tuh nggak usah dipilih lagi. Gak usah pilih lagi. Cocok gitu? Cocok. Kita hari ini kan mewakili masyarakat loh. Jadi kemana mereka? Nggak ada pula dapil kalian. Terlepas lah nggak ada dapil kami. Iya kan? Apalagi yang mau diharapkan? Oh iya, gila. Makanya bagusnya jadi anggota dewan kayak aku Cocok, gini ya. Abang cocok. Tapi 2 periode. Nggak ada partaiku. Satu, ada pun saya masuk partai, ini nggak ada. Endah lah. Sama aja kan. Itu kan kita intermezzo, ya kan? Ya artinya beginilah. Kita sebagai abang-abang kita, bapak-bapak kita, wakil rakyat yang memang kita pilih. Ketika ada persoalan di daerah kita, ya memang lagu lama itu agak dijauhkan sedikit. Jadi dari pertemuan RDP macam ya lagu lama settingan. Cuman untung aja lah kalian baik budi, ya aliansi mahasiswa Langkat ini, HMI yang tergabung dalam Cipayung ini luar biasa lah. Baik budi. Itu Budi ya Data. Ini budi kurang ajar. Kan? Baik budi, tidak apa udah tutup ya sampai di sini, mohon maaf. Iya pulang. Cuman nggak sedapnya belakang gerutu juga kan? Oke. Ya, kalian lah mau ngobrol apa lah, kalian harapan kalian ke depan ini lah. Langkat ini bagaimana kita sepakat Langkat ini harus maju. Kan gitu. Kalau untuk membuat Langkat maju kayaknya sistemnya dulu yang harus dibenerin. Dibenerin ya? Iya, sistemnya dulu. Oke, ya sistem baik dari eksekutifnya, legislatifnya. Oh, dia nggak ada judikatif ya? Nggak ada ya? Jaksana. Hah? Kejaksaan? Hah? Kejaksaan? Oh iya, sana juga dibetulin lah. Semua ya? Aku tak tahu, aku masih tingkat kecamatan ini. Sorry lah ya kan. Yang sedap ini di sore hari kita cakap-cakap ini ngalor ngidul ya kan. Nah, cerita pas pula ketemu adik-adik mahasiswa ini kan gitu kan. Jadi kan kita juga berharap lah, berbesar hati, kita bangga sebagai orang Langkat ada yang peduli. Kalau enggak kalian peduli nih mau jadi apa kan gitu kan. Nah, pokoknya intinya ke depan kita harus bangun, siapapun pemimpinnya harus kita dukung. Kita selesaikan. Ya hari ini pelaksana tugas Saapandin yang harus kita dukung sampai selesai masa tugasnya. Dan selanjutnya 2 periode, Pak. Hah? 2 periode. Itu ya kalian lah. Kalian lah. Aku no komen Abang. Hah? No komen? Nah, iyalah. Artinya kalaulah itu baik, apalah salahnya kita dukung lagi kan gitu kan. Nah, kalau tak baik ini ya agak minggir lah wah kan gitu kan. Nah, oke. Kemarin Pak Odin gitu loh. Pak Bupati mohon maaf, bukan promosi, tapi ini cerita nyata kan gitu kan. Kedekatan, kefamiliaran, ya kan apa? Familiar, ya kan? Nah, kedekatan itu yang sangat kita utamakan. Karena rakyat Langkat ini perlu kedekatan. Nah, suara-suaranya harus didengar. Nah, kalaupun tak bisa dilaksanakan semuanya, ya pelan-pelan, tahap ibarat anak 5, nggak mungkin semua kali ini satu persatu diperhatikan dulu kan. Tapi berganti-gantian, kan begitu. Oke, jadi cakap hari ini seputar rapat dengar pendapat tentang walet. Ini sedap nih walet nih. Nah, jadi hah? Tahu. Walet lah itu. Pokoknya nggak tahu lah, nggak tahu pun bedakan burung walet sama seriti. Kan gitu kan? Tapi tahu aku walet itu agar-agar. Nah, oke. Jadi nanti ke depan kita berharap juga instansi yang terkait, ya juga bapak-bapak anggota DPR yang sekarang ini ke depannya harus evaluasi lah ketika nanti akan dipilih dan duduk kembali. Ya lagu-lagu lama agak disampingkan lah. Kita berpikiran bagaimana kita ini maju.
Jangan hanya mikir karena ini mau tahun politik, mikir kampanye kan gitu kan. Makanya saya bilang tadi Bang, sistemnya harus diperbaiki. Saya kasih contoh satu aja lah ya. Misal kita mengurus surat izin, apalah itu. Nah, izin ini kan memang suatu kewajiban. Ya. Tapi kita bayar. Nah. Retribusi. Iya, ini ibaratnya gini. Orang baik dipaksa menjadi jahat. Jahat. Bener. Makanya sistemnya harus dibenerin dulu. Oke. Kita sepakat kalau bayar-bayar boleh bayar tapi jangan parah kali. Iya. Artinya jangan ada pengutipan. Jangan ada pengutipan. Ya, apalah. Kalau dipatokan jangan. Tetapi kalau dikasih alhamdulillah. Iya. Tidak nolak. Kan gitu kan. Namun intinya kita sepakat, kita perbaiki manajemen kita, baik dari pemerintahan juga masyarakat yang harus mengerti bahwasannya kesadaran juga kita harus penuhi, semua kewajiban yang telah diatur kita harus penuhi, dan juga kewajiban pemerintah juga harus mengerti kan gitu. Oke, karena hujan pun udah mulai tetes-tetes, nggak ada payung nih, gerimis hujan keluar. Sampai di sini dulu cakap-cakap kita yang akan mendatang lebih seru lagi.